Infak atau inpak? Duh, kok inpak? Iuran paksa katanya. Paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dalam program Buku Saku, sebuah program yang simpel dan mudah untuk diterapkan karena sesimpel buku saku yang mudah kita bawa kemana-mana. Kita ketemu lagi di acara Buku Saku dengan narasumber kali ini Ustadz Faroqi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Pak Kris sehat? Alhamdulillah, cuman kita lagi menikmati cuaca dingin. Oh ini. iya. Katanya di rumah 9 derajat. Jam 3 itu 9 derajat. 9 lumayan. derajat ya. Pak Kris mau ngerasakan dinginnya kapan-kapan di sana. Jalan-jalan ke sana Iya, ya. tapi bulan ini. Oh, Kalau nanti sudah bulan Desember sudah berubah. ya, pengennya di musim yang lain, apa musim duren atau musim iya. apa, bukan musim dingin. Ya Ustadz, kita lanjutkan nih. Kita udah lama libur ya Ustadz Iya. ya. Kita kira-kira ada sekitar 2 bulanan dari Iya. mulai Idul Adha sampai sekarang. Nah, waktu di Idul Adha itu tema-tema yang kita angkat kan soal puasa ya Ustadz ya. Iya. Nah, ini kita coba mengangkat tema baru ini Ustadz, Oke. terkait dengan sedekah, infak, dan Zakat. zakat. Ah, iya. Oke. Ya, itu kira-kira clue-nya seperti itu. Jadi mungkin nanti Ustadz bisa memberikan gambaran kepada teman-teman pemirsa semua, sebenarnya apa sih gitu sedekah, infak dan zakat itu ada Iya. bedanya yang signifikan nggak? Kalau ada Oke. seperti apa? Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Pak Kris. Coba kita sama-sama uraikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tadi yang disampaikan Pak Kris berkaitan dengan infak, sedekah, zakat. Istilah-istilah itu ya. Nanti ada wakaf dan macam-macam. Tapi yang sering kita dengar di masyarakat adalah infak, sedekah, zakat, itu yang sering kita dengar. Ya memang itu istilah dalam bahasa atau dalam Islam yang itu sudah familiar dan sebenarnya sebagian mereka sudah paham juga. Tapi mungkin kalau ada yang mungkin masih apa sih bedanya infak sama sedekah itu? Karena kan sering kita dengar Iya. mau infak, mau sedekah, itu kan kayaknya bahasa Iya. ya familiar, tapi terkadang apa sebenarnya perbedaan antara infak dan Kadang-kadang juga sedekah itu? pas nggak gitu penempatannya dengan apa Iya. pekerjaan yang akan dilakukan, gitu Iya. kan aktivitasnya. Kita bicara yang lebih umum lagi, lebih umum dulu maksudnya, bahwa bahasa yang lebih umum dan hampir mencakup semuanya itu adalah sedekah. Ya. Karena sedekah sendiri itu satu pemberian yang tidak hanya berupa harta. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tabassumuka fi akhika shadaqatun. Ya. Kamu senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sedangkan yang kita sering pakai bahwa sedekah itu kan ada sedekah pagi berarti dengan uang kan, ada sedekah Jumat berarti kita mengeluarkan barang. Ternyata senyum itu juga sedekah. Ya. Para sahabat juga pernah bahasanya bukan protes ya, itu kayak apa yang pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya. Ahlu dusur bil ujur, ya Rasulullah. Mereka para sahabat yang kaya itu banyak pahalanya ya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka berikan uang, mereka infak, mereka sedekah, kami tidak. Berarti pahalanya lebih banyak mereka ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, bukankah likulli tahmidatin sedekatun, bukanlah setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, kamu bantu orang lain itu adalah sedekah. Nah itu ternyata makna sedekah itu sangat luas, bukan identik hanya
harta, mengeluarkan harta saja. Kalau kita bicaranya sedekah, maka istilah sedekah itu lebih umum, Pak Kris. Sesuatu pemberian seseorang kepada orang lain yang tidak identik dengan harta saja, itulah sedekah. Maka kita senyum sedekah, ya, kita tasbih pun juga bisa dikatakan sedekah. Itu modalnya nggak banyak gitu ya. Enggak banyak. Kita punya aja. Ya, yang penting kita menempatkan tempat pada tempatnya ya. Iya. Jangan ada kotak infak kita senyumin. Itu tidak butuh senyum. Iya. Nah, tapi masuk kepada sesuatu yang berupa harta pun juga istilah sedekah itu masuk. Nah, kemudian yang kedua, kalau ditanyakan infak itu sudah lebih khusus lagi, ya, lebih khusus lagi. Kalau infak itu identik dengan pemberian seseorang yang berupa harta. Itu adalah infak. Jadi sudah difokuskan ke harta. Kalau kita bicara bahasa ya, itu fokus kepada harta. Infak kamu berapa sih? Ya, itu uang berapa dan lain sebagainya. Infak. Nah, itu apa saja pemberian apa saja yang diberikan kepada orang, ya berupa kebaikan tentunya, baik kepada individu ataupun kepada lembaga sosial untuk kebaikan ataupun kepada yayasan misalnya, itu sudah masuk pada infak. Kalau kita bicara adalah istilah. Ya, lebih khusus lagi adalah zakat. Nah, lebih khusus lagi adalah zakat. Kalau zakat itu adalah pemberian seseorang, ya, ataupun menunaikan satu kewajiban seseorang mengeluarkan harta, maksudnya dengan syarat, ya, tertentu. Syaratnya apa? Adalah jika sudah terpenuhi haul dan nisabnya. Ya. Haul adalah lama harta dimiliki, ya, dan nisab adalah batas minimal harta dimiliki. Harus ada syaratnya. Maka sekalipun misalnya ada orang memberikan uang sekian juta lah, tapi kalau belum terpenuhi syarat itu belum dikatakan zakat. Itu makanya zakat, infak, sedekah itu berbeda-beda. Dan nanti nilainya, khususnya zakat dengan infak dan sedekah juga beda. Kalau zakat itu nanti sudah maksudnya adalah satu yang diwajibkan, kita menunaikan kewajiban. Tapi kalau bicara fikih kalau infak sedekah itu adalah sifatnya adalah sunnah. Kalau kita bicara wajib, sunnah ataupun mubah. Kalau nilainya berarti nilainya lebih berat, lebih besar yang zakat. Sekalipun mungkin nominalnya lebih sedikit ya. Orang zakat 10.000 dengan orang infak 20.000 itu lebih besar nilainya adalah yang zakat 10.000. Kenapa lebih besar? Yang 10.000 adalah wajib, nah, tapi yang 20.000 dia adalah tidak wajib ataupun sunnah. Maka dengan ketentuan dengan ketentuan tertentu. Itu Pak Kris sekilas ya. Nah, zakat infak sedekah. Saya tadi dengan menyimak penjelasan dari Ustadz, itu sedekah itu selain ada pandangan bahwa itu adalah sunnah, sedekah dan infak, zakat itu wajib, tapi kalau sedekah itu boleh nggak kalau saya terjemahkan sebagai ada pembagian lagi itu, misalnya pribadi dan kepada orang lain. Kalau kayak senyum, kayak kita itu kan sebenarnya kan kebutuhan kita pribadi ya, maksudnya dengan orang lihat orang senyum nggak cemburu itu kan kepada diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kita memberikan sejumlah uang atau harta atau benda apapun itu kan untuk kebutuhan orang lain, seperti itu? Kalau kita bicara tadi ya, logika misalnya, itu memang seperti itu. Sekalipun kalau kita bicara adalah makna dari ibadah tadi, kembali kita semuanya kok. Senyum itu kan yang senang itu karena itu bukan harta ya. Kita merasa itu adalah kebutuhan kita. Kita senyum, dengan kita senyum orang juga ramah dengan kita. Ini kita cemberut orang tidak. Tapi sebenarnya harta pun juga demikian. Karena Rasulullah mengatakan manas naqasat shadaqatan min malin. Tidak berkurang harta karena sedekah. Memang kelihatannya kan kita memberikan, misalnya uang kita 10.000 kita ambil 1.000 kurang. Tapi di balik itu
Rasulullah berjanji, mana qasad sedekah min malin, tidak akan kurang. Dengan cara seperti apa kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, Allah akan mengembalikan. Nah, kalau kita bicaranya itu kebutuhan siapa? Sebenarnya kebutuhan kita semuanya. Maka ada kiai atau ustadz yang menyimpulkan tidak ada orang yang dia dermawan menjadi fakir atau menjadi miskin, itu tidak ada. Karena beliau punya pandangan tadi, mana qasad sedekah min malin, tidak akan berkurang harta karena sedekah, karena diberikan. Itu Pak Kris. Cuman kalau kita bicaranya sosial ya memang kelihatannya gitu. Ya kita senyumkan, dengan kita senyum orang juga baik dengan kita. Tapi ya sebenarnya dengan kita sedekah pun juga kembali kepada kita, bukan tanpa kita harus pamrih ya. Iya, itu yang paling penting. Kan kembali kepada kita kan, kadang-kadang ngarep, istilahnya ngarep ya. Iya. Kok kemarin tak api, kok sekarang api. jadi gini gitu ya. Itu kalau ngomong-ngomong senyum dan harta, Ustadz, itu tercermin dari nominal uang rupiah itu, merah dan biru itu senyum gambarnya. Kan begitu makin kecil angkanya, makin garang, makin sangar. Gitu. Apalagi pakai parang ya. Pakai parang. Gitu. Wah, ini. Jadi yang dikasih pun yang merah atau biru senyum ya gitu ya. Jadi gitu ya, Ustaz. Nah ini Ustaz. Kalau penjelasan Ustaz tadi kan zakat itu, kecilnya zakat sama besarnya sedekah dan infak itu kan lebih utama yang zakat ya Ustaz. Iya, ya. Betul. Itu berarti penjelasan haul dan nisab itu seperti apa nih? Kebanyakan kan orang saya sudah masuk apa belum ya? Gitu kira-kira gitu Ustaz. Ya sekilas ya, karena karena bisa episode berikutnya nanti kalau kurang. Sekilas. Satu, nisab dulu. Nisab itu batas minimal. Ya, batas minimal harta orang yang dimiliki. Satu contoh adalah harta simpanan ataupun emas yang dimiliki, yang disimpan itu adalah, kalau mungkin kesimpulan dari para ulama itu, yang paling banyak ya 85 gram emas murni. Kalau mungkin hari ini antam ya emas murni, 85 gram emas murni itu batas minimal ya. Itu sudah masuk nisabnya. Sekalipun ada yang mengatakan 72, itu khilaf para ulama. Itu kalau emas. Kalau perak itu adalah 595 gram. Nah, yang beda ya. Kalau nanti dirupiahkan juga tentunya beda. Atau kita punya uang simpanan yang senilai itu. Senilai itu. Jadi tidak harus emas dan perak ya? Ya, senilai itu. Karena itu nanti maksudnya adalah harta simpanan ya. Misalnya 85 gram ya. Kalau kita bulatkan sekarang kali 2 juta lah misalnya. Ya sekitar berapa? 170 ya. 170 juta. Harta kita yang kita simpan. Kemudian haulnya berapa? 1 tahun. Selama 1 tahun. Emas itu kita simpan menjadi harta simpanan kita sudah sampai 1 tahun. Nah itu kita punya kewajiban untuk membayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Nah, tadi itu ngitung sendiri apa ada verifikasi? Verbal. Istilahnya verbal ya. Hitung sendiri ya. Kita bulatkan tadi kan 170 ya. Ya kita bulatkan 200 juta ya. Kita punya uang simpanan 200 juta dalam 1 tahun. Itu tinggal 2,5% dari, berarti berapa? 5 juta. Ya. Sekitar kali Mas. 5 atau 10, Pak? Nanti kita hitung. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Ya. Berarti 5 juta kan. Kita keluarkan itu. Yang harus dikeluarkan. Dan itu diserahkan kepada badan resmi yang seperti apa Ustaz kalau zakat itu? Kalau hari ini untuk mempermudah ya badan resmi, seringan kita dengar LASIS, lembaga atau Basnas. Memang itu penerima dan penyalur zakat. Ya? Karena untuk zakat ini ada musannif namanya. Ada orang-orang yang berhak mendapatkan itu. Kok musannif apa namanya? Orang yang berhak mendapatkan zakat itu 8 ya. 8 orang yang berhak menerima zakat itu, tidak boleh yang lainnya. Nah, itu caranya ditentukan ya. Kemudian penerimanya juga ditentukan. Ada detailnya di episode lain. Betul. Soalnya biar teman-teman ini nih apa nih besok gitu ya. Iya, nah, ini saya
kembali ke ini, kita membahas sedekah, infak dan zakat ya Ustadz ya. Di sekolah anak saya itu Ustadz, itu ada kewajiban membayar infak sejumlah rupiah. Itu bahasanya kok menjadi sumir begitu ya Ustadz ya? Itu gimana itu? Dulu itu terjadi itu Ustadz. Mohon maaf ini guyonan. Guyonan teman saya dulu pas ngobrol itu. Infak atau infak? Duh, kok infak? Iuran paksa katanya. Iuran paksa. Iuran paksa. Ya. Mungkin benar juga. Ya bagi mungkin satu sekolahan untuk membiasakan anak sebenarnya untuk pendidikan ya. Kalau misalnya di pondok dan itu diperbolehkan kalau itu adalah satu tarbiyah atau pendidikan untuk pembiasaan. Yang tentunya yang namanya pendidikan juga tidak memberatkan ya. Kita sebagai orang tua ya bagaimana caranya untuk kita bisa belajar juga ikhlas. Kan tidak ada anggaran, uang saku saja kok kemudian itu. Ya, itu infak nah itu Pak. Jadi lebih kepada hal yang sifatnya itu apa ya Ustadz ya, sumbangan atau apa begitu ya untuk sekolah tersebut. Ya, untuk gitu sekolah ya, tersebut sumbangan ya. Biaya pendidikan dan lain-lain gitu ya. Sarpra misalnya kan. Sarpras. Tapi bagi kita sebagai wali murid ya infak itu namanya. Itu namanya infak. Asal ya. Jadi penggunaan istilah infak itu sudah benar ya Ustadz? Sudah benar. Sudah infak itu sekalipun ya tentunya jangan ada modus ya. Jangan modus. Nah, karena ini infak. Kita katakan infak kan bukan zakat. Bukan wajib lah. Nah, bukan wajib. Maka seharusnya infak ini jangan dipukul rata. Sebaiknya. Jadi disesuaikan. Nanti maksudnya tadi, mohon maaf ya, bisa jadi infak tadi bukan infak. Iuran paksa. Ya. Ada orang yang 10.000. Saudara kita di Sunda memang infak. Iya infak ya. Karena kata orangnya, siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong fitnah itu. Fitnah juga. Bisa jadi ada orang yang mengeluarkan 10.000 itu dengan mudah. Ya, cuma 10.000. Tapi ada orang yang mengeluarkan 5.000 berat. Betul. Nah, yang tentunya dalam Islam saja tidak diperbolehkan kan memberatkan. Adinu yusrun, agama ini mudah. Wala tusaddidu, jangan dipersulit. Din ini mudah. Begitu juga infak kan bahasa yang mudah. Rasulullah memberikan kepada para sahabat tadi, jangan khawatir. Orang yang dia tidak punya uang, tidak punya harta masih bisa sedekah. Kan menunjukkan kemudahan dari Rasulullah. Maka kalau bicara kita, misalnya kita sebesar mempunyai lembaga pendidikan, kalau bicara infak ya jangan dipukul rata. Maka nanti maksudnya ya iuran tadi, benar Pak Des, namanya iuran kalau putra. Dia tidak tahu ini anak ini mampu atau tidak mampu, yang penting sekian nominalnya. Lalu bicara infak ya bukan semampunya nanti bicara. Tapi ya mungkin bagi orang yang mampu sekian, tapi bagi yang sekian jangan yang dipukul rata. Jadi kayak subsidi silang gitu. Jadi bisa menunjang aktivitas kegiatan ya. Ustadz, ini kayaknya prolognya, ini saya sebut prolog aja ya. Untuk sedekah infak zakat ini sampai di episode sampai di pembicaraan ini dulu. Insya Allah nanti di episode mendatang kita lebih detail lagi nih sedekah itu apa, infak dan zakat itu seperti apa. Nah, ini informasi awalan yang cukup baik, cukup bermanfaat tentunya ya, mudah-mudahan untuk kita semua. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Ada zakat terutama. Terus kita betapa kita membutuhkan sebenarnya sedekah itu berbaliknya kepada kita lagi ya. Sebenarnya itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang yang menerimanya. Ya, demikian episode kali ini dari Tropical Garden yang ada di Temanggung. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.